Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Apriana dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pertemuan pertama dari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Temanya yaitu konsep manajemen pemasaran Islam. Di situ telah mempelajari tentang riba. Riba secara bahasa memiliki arti tambahan atau ziyadah, dan menurut istilah memiliki pengertian adanya pengambilan tambahan dan proses transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Riba merupakan salah satu perkara yang diharamkan dalam Islam. Salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, menjelaskan tentang larangan untuk menjalankan riba dan melakukan sebuah transaksi jual beli. Ada 4 macam dalam riba, yaitu 1. Riba fadli, yakni jual beli atau tukar menukar dua barang yang sama jenisnya, akan tetapi tidak sama ukurannya. Yang kedua, ada riba qadar. Riba qadar adalah riba yang dihasilkan oleh tambahan atau pengembalian pokok pinjaman yang diisyaratkan kepada peminjam. Yang ketiga, ada riba nasiah. Riba nasiah yaitu mengambil keuntungan dan proses pinjam meminjam atau tukar menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan karena ada keterlambatan dan masalah pembayaran. Yang terakhir ada riba yad, merupakan pengambilan keuntungan dari hasil jual beli dan disertai dengan penundaan serah terima barang. Salah satu tempat yang terjadi adanya riba yaitu salah satunya di pasar. Pasar menurut Islam yaitu merupakan tempat untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang dan jasa oleh penjual dan pembeli. Pasar sangat penting bagi perekonomian di dunia. Begitu pula Islam memandangnya. Pada zaman Rasulullah SAW maupun Khaulafur Rasyidin, pasar sudah terjadi dan menjadi sunatullah seperti yang telah terjadi sebelumnya. Fungsi pasar yaitu sebagai sarana distribusi. Pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Selanjutnya ada pembahasan tentang pemasaran. Pemasaran syariah atau marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Artinya bahwa dalam marketing syariah, seluruh proses baik secara penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Kesimpulan yang terakhir, ada beberapa etika berdagang menurut Islam, yaitu 1. Dari segi barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijual adalah barang yang halal dan memiliki kualitas baik, tidak menjual barang yang cacat atau rusak. Berdagang harus jujur atau transparan agar menjadi keberkahan dalam berdagang. Ada juga tidak memberikan janji ataupun sumpah palsu dalam berdagang, murah hati pada pembeli, memberi pelayanan dengan baik, dan tidak saling menjatuhkan harga dengan perdagangan lain untuk bersaing. Harus adil dalam berdagang, mencatat utang piutang dalam berdagang, dan mengeluarkan hak orang lain atau berzakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.